Dan terus terang pada hari ini saya sampaikan, pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Abang bukan Tuhan. Ya, bukan. Tapi abang bisa mengklaim bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente dibandingkan bilang kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya, Bang. Bubar Republik ini, Bang. Bubar Republik ini, Bang. Saya senang ada Bang Egy di sini sehingga contoh politik identitas itu menjadi nyata pada diri Bang Egy Sujana. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Iya, jumpa lagi di Rahmat Channel sahabat-sahabat. Nah, ini sekaitan dengan viralnya video Egy Sujana, acara yang dipimpin oleh Karni Ilyas. Nah, kalau kita lihat video itu sahabat-sahabat, sebenarnya pembahasan sekaitan dengan topiknya adalah politik identitas yang lagi marak dibicarakan dan didiskusikan di mana-mana. Nah, kemudian di dalam diskusi ini itu memang terjadi perdebatan yang begitu seru antara Egy Sujana dengan Bang Kodari. Nah, itu sangat seru, di mana posisi Egy Sujana adalah orang yang kalau kita lihat ya dari diskusi itu yang mendukung yang namanya politik identitas. Dan counter opininya itu Bang Kodari sebagai orang yang yang menolak yang namanya politik identitas. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab dulu, kakeknya beliau A.R. Baswedan, sudah melebur bangsa Arab itu jadi bangsa Indonesia. Beda dengan bangsa Tionghoa, dia nggak bisa jadi bangsa Indonesia, dia WNI. Itu jelas, makanya yang Tionghoa kan ada double namanya. Ahok, ada Basuki, Sudono Salim, ada Lim Siliong. Gitu loh, nggak masuk. Ini soal Anies. Anies itu udah bangsa Indonesia. Jangan disinggung soal Arab gitu loh. Nah, gini Bang Karni. Betul ini Bang ambigu, Bung Edi ambigu. Satu pihak dia melegitimasikan bahwa politik identitas dengan agama itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Satu pihak kalau ada yang menggunakan politik identitas menggunakan suku, dia nggak setuju. Harusnya dua-duanya nggak setuju, Pak. Karena itu sangat berdampak pada polarisasi dan diskriminasi. Apa ada yang salah dikatakan oleh Presiden Jokowi kalau dia melihat bahwa jangan gunakan politik identitas karena itu berdampak pada penguatan faktor-faktor disintegrasi. Ini yang kita diskusi. Identitas dalam pengertian politik identitas yang digunakan untuk mendulang elektoral. Ini yang bahaya. Ada yang bahaya begitu. Kalau Anda mendulang. tinggal di Itali, Katolik lebih berdominasi bagaimana sih? Apa yang salah? Konsensus kita. Kembalikan konsensus kita. Ya udah. Kalau kayak gitu yang terjadi adalah politik diskriminasi, yang utama, politik yang membelah, politik yang bermusuhan. Itu yang mau diinginkan. Kalau untuk mendulang suara, ya, itu nggak ada masalah. Yang menghancurkan kelompok lain, calon lain, ya, secara kemanusiaan, secara apa macam. Tapi untuk mendulang suara kita, Bung Joy setuju nggak politik identitas seperti Pilkada DKI saat Anies menang kemarin, apakah bentuk politik identitas yang semacam itu yang Bung Joy inginkan? Begini, tanya, ya atau tidak? Sebentar, mereka menggunakan itu, ya, itu bersifat reaksi. Oke, jangan dipotong hanya di sini. Kita berkata yang adalah. Sebentar. Jangan Ahok yang ngomong salah itu, Ahok yang ngomong salah itu pun juga akibat dari reaksi juga. Faktanya ada lah, fakta sosiologisnya ada.
Dia adalah Itu yang penyebab. diinginkan, bentuk kayak gitu. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Bahwa dilarang memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani. Ada jelas eksplisit. Kemudian Anda tidak baca lagi At-Taubah 80 sampai 85. Tidak boleh sholat di pinggir, berdoa di liang lahat yang munafik. Bung Egy, saya nanya bagaimana Nggak, kalau saya orang belum Amerika, selesai dulu. saya tanya dulu nih, karena ini kan perlu kejelasan ini. Maka itu saya bilang bukan. Ya. Bagaimana kalau orang Muslim di Amerika? Ya. Apa Ya, yang harus mereka Dia lakukan? harus bersikap, dia apa? Ya bagaimana? Ya sikapnya kalau dia konsisten, yang saya bilang tadi disiplin rohaninya, dia harus istiqomah. Nah, gimana itu? Ya Gimana? kalau tanya saya gimana, saya melawan kalau saya. Lawan di Amerika. Ya, kalau nggak mau milih, nggak ikut milih kan nggak apa-apa. Oke, Pemilu itu hak, bukan kewajiban. abstain deh, abstain. Oh absen begitu? Bukan absen, saya memilih untuk tidak memilih. Bang Fakri, Tidak, jangan di Amerika. gitu. Jadi, kalau di enggak, Bali gini, gimana? bro. Enggak, ini kan Di saya Bali mau sama jawab di ini. NTT gimana? Tadi kan saya disalah-salahin sama dia. Nggak apa-apa, itu subjektif. Kalau berpikir objektif, Anda Islam, ya, Anda kurang menyadari situasional. Yang saya bilang tadi, etika situasionalnya adalah kita ini mayoritas. Ada yang minoritas. Ini yang konsep tahu dirinya tuh nggak jalan. Kan kalian mau begini nih supaya yang mayoritas ini jadi gugur semangat keagamaannya. Jangan lagi persoalkan minoritas apa tidak. Kurang lebih begitu. Cukup, cukup. Nah, udah kalau Bang, itu Saya perlu nambahkan nih. Saya perlu nambahkan. Harus jawab objektif. dikit, Bang. Ini Saya, penting Bang, nih. ya, karena kan diskusinya saya ini ya. Bang, saya Muslim, ya. Saya merasa saya Islam, tetapi cara berpikir saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang. Bukan lihat agamanya. Begitu juga saya lihat gubernur. Saya akan lihat prestasinya, program kerjanya, kompetensinya. Dan terus terang pada hari ini saya sampaikan, pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Silakan kalau abang anggap ya saya salah. itu subjektif. Silakan anak. kalau abang Nggak apa-apa. anggap saya salah. Ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Iya. Nggak ada urusan. Makanya Ya, tadi Bang, jadi oleh saya karena bilang, itu saya saya manusia, bicara abang Al-Maidah ayat manusia. 51. Abang bukan Tuhan. Ya, bukan. Tapi abang bisa Ya, mengklaim ya. bahwa saya salah. Ya. Bahwa saya kurang Tadi Islam ente bilang dibandingkan kita dengan pembimbing. abang. Nah, itu yang bahaya, Bang. Bubar republik ini, Bang. Bubar republik ini, Bang. Enggak, Kalau siapa yang bilang abang bubar? merasa abang lebih Islam daripada Tidak, saya. tidak ada yang lebih Islam, nggak Loh, ada. abang kan Saya bilang baca salah. Quran. Saya nggak objektif. Baca Quran. Saya cukup. Iya, Bang. Kita Al-Maidah sama-sama 51. Islam. Kodari. Tapi saya bisa punya Cukup. Ya, pilihan. Anda boleh pilih yang lain, boleh Bang. terserah Iya, Anda. Bang. Saya jawab aja, Bang. Ya Saya cuma sudah. jawab aja. Makasih, Bang. Saya pilih yang Al-Quran. Iya, iya, Al-Maidah iya. 51, udah gitu. Bang Karni, inilah kita politik identitas. Jadinya kayak gini ini sampai tingkat RT. Justru ini adalah Masa demokrasi. mau dibolehkan? Jadi udah bener lah omongan presiden. Boleh, masa harus seragam? Ayo. Saya senang ada Bang Egy di sini sehingga contoh politik identitas itu menjadi nyata pada diri Bang Egy Sujana. Kita beriman, insya Allah. Bang, mohon maaf Bang, saya di kanan, abang di kiri. Mohon maaf. Nah, kalau kita lihat perdebatan itu, ya wajarlah mungkin ya kalau misalnya banyak orang yang membangun persepsi bahwa Egy Sujana itu seperti gelandangan-gelandangan politik. Berujar tidak terkontrol, kemudian memunafikkan kondisi yang ada. Tetapi dari hasil diskusi itu kalau kita lihat sahabat-sahabat ya, khusus untuk bagi saya bahwa ternyata memang orang-orang yang Egy Sujana CS ini adalah orang yang memang sering mendengung-dengungkan yang namanya politik identitas yang berbau agama. Jadi kebencian-kebencian itu sering diumbar-umbar ke sana kemari sahabat-sahabat ya. Nah, bagaimana dengan pernyataan misalnya Bang Kodari yang merefleksikan soal bagaimana Indonesia itu dibangun dari multikultural, kemudian lahirlah kesepakatan bahwa negara kita itu adalah negara Indonesia. Tetapi kalau misalnya dicokoki dengan politik-politik identitas yang berdampak pada terjadinya perpecahan perpecahan
anak bangsa, maka itu yang menjadi bahaya dan harus kita antisipasi bersama. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme.